Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Saya percaya setiap kita rindu mengalami mujizat itu di dalam kehidupan kita. Kita rindu Allah berkarya, menyatakan mujizatnya, menyelesaikan masalah-masalah kita, dan khususnya masalah-masalah yang sudah bertahun-tahun dan sampai saat ini belum juga menemukan jalan keluarnya. Saudaraku, mungkin kita kecewa. Saudaraku, mungkin kita berpikir apakah Tuhan benar menyatakan kebenaran firman-Nya lewat Alkitab kalau mujizat itu benar-benar nyata dan masih berlangsung sampai saat ini? Saudaraku, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Dan saya rindu kita sungguh-sungguh mempercayai firman Tuhan ini. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan kekal sampai selamanya. Dia tidak berubah dan di dalam Alkitab ini tidak ada kesalahan. Amin saudaraku. Nah, ini sangat penting untuk membuka mata hati, mata rohani kita untuk berpegang kepada kebenaran firman Tuhan walaupun mungkin masalah kita begitu pelik dan belum menemukan jalan keluar. Bahkan mungkin kita sakit, kita tidak dapat dan sudah habis harta, kita belum sembuh. Kita melakukan ini dan itu dan kita tidak menemukan jalan keluar. Bahkan sepertinya sia-sia. Saudaraku, mari kita melihat firman Tuhan akan menjawab semuanya itu. Sebelumnya kita berdoa. Ya Allah ya Bapa, berkatilah kebenaran firman-Mu dan pakailah hamba menjadi saluran berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, pintu mujizat Tuhan akan bukakan. Tetapi saudaraku, walaupun mujizat itu berlangsung sampai saat ini dan diperuntukkan kepada siapapun, ada rahasianya, ada kunci untuk membuka pintu mujizat itu. Mujizat Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita karena ada beberapa hal sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini yang menjadi rahasianya. Kalau kita pegang ini, maka itu akan menjadi nyata dalam hidup kita. Saudaraku, saya ingin membawa kita untuk melihat. Saya langsung saja membahasnya, nanti bisa dibaca seluruhnya. Nah, hal yang pertama, rahasia yang pertama, saya bacakan ayat 18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Perhatikan saudaraku, di dalam perikop ini ada dua mujizat yang terjadi. Ada dua mujizat yang dikerjakan Tuhan Yesus, yaitu kepada anak perempuan kepala rumah ibadat dan juga perempuan yang sakit pendarahan yang sudah 12 tahun. Nah, perhatikan yang pertama. Saudaraku, kita melihat firman Tuhan menyampaikan kepada kita. Datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah Dia. Hal yang pertama untuk terjadinya terbukanya pintu mujizat, datanglah kepada Yesus. Kenapa kita harus datang kepada Yesus? Karena Yesus adalah Allah sang mujizat. Karena Dialah yang memegang kunci Daud. Allah yang benar, Allah yang kudus, Allah yang maha segalanya. Mujizat, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang di luar kemampuan akal kita untuk menerima dan mencernanya, Tuhan sediakan. Tetapi saudaraku, kita harus datang sujud menyembah Dia, merendahkan diri, memohon belas kasihannya, memohon pertolongannya. Ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin pintu mujizat itu terbuka, datang kepada Yesus, sujud menyembah Dia, akui Dia, dan nyatakan pengharapan kita hanya kepada Dia. Karena Dia adalah Allah yang di dalamnya. Ketika kita menaruh pengharapan, tidak akan pernah mengecewakan kita. Dan Dia adalah Allah yang tetap sama. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kalau Dia
dulu menyatakan mujizat, maka hari ini juga dan seterusnya mujizatnya masih berlangsung karena Dia adalah Allah yang kekal. Amin, saudaraku. Nah, kalau kita perhatikan hal yang kedua, kasus di dalam perempuan yang sakit pendarahan, ayat 20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Perhatikan, perempuan yang sakit pendarahan, dia datang, dia mendekati Yesus, dia menjamah jubahnya. Itu artinya apa? Dia percaya, dia menaruh harap, satu-satunya yang dia pikirkan di dalam benaknya, Yesuslah yang dapat dan mampu menyelesaikan masalahnya. Yesus adalah jawaban dari setiap permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan manusia, kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudaraku, oleh sebab itu kita harus datang. Kita yang proaktif datang kepada Tuhan. Kita yang merendahkan diri memohon belas kasihan-Nya. Maka pintu mujizat terbuka. Di ayat 25, perhatikan, setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Ketika dia datang merendahkan diri menyembah Yesus, maka Yesus membuka pintu mujizat. Yesus akhirnya datang sampai di rumah, dan kepala rumah ibadat itu menyaksikan sendiri anaknya dibangkitkan Yesus dari kematian. Amin, saudaraku. Dan yang kedua, mari kita melihat apa yang terjadi. Ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Nah, Tuhan Yesus datang membuka pintu mujizat ketika perempuan ini datang mendekat kepada Kristus. Amin. Inilah rahasia yang pertama. Yang kedua, saudaraku, mari kita langsung lihat kembali ke ayat 18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Perhatikan, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Saudaraku, yang kedua, rahasia atau kunci untuk membuka pintu mujizat, untuk terbukanya pintu mujizat, untuk membuat Yesus tergerak membukakan pintu, yang dimana dia adalah pribadi yang memegang kunci Daud, maka kita harus berjalan dengan iman, melangkah dengan iman. Dia berkata, "Datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya." Dia percaya, dia mengimani kalau Yesus datang, kalau Yesus meletakkan tangannya atas anak perempuannya, maka anak perempuannya hidup kembali. Dan di ayat 25 tadi sudah kita dengarkan, sudah saya baca, Tuhan menunjukkan ketika dia datang, maka orang yang mati ini dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Anak perempuan, kepala rumah ibadat yang sudah meninggal, dibangkitkan Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, saudaraku, kasus perempuan, kembali perempuan yang sakit pendarahan. Apa yang dilakukannya? Di ayat 21 dikatakan, karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perhatikan statement dari perempuan ini. Dia berkata, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Artinya, saudaraku, dia memiliki iman di dalam hatinya. Dia percaya hanya Yesus satu-satunya yang bisa menyembuhkan dia. Kalau dia dekat, kalau dia mendekat, kalau dia memegang jubahnya, maka terjadilah mujizat. Dia percaya Yesus adalah jawaban satu-satunya. Yesus adalah jawaban atas seluruh permasalahan hidupnya. Dia menaruh harap,
dan dia hanya percaya kepada Kristus Yesus. Amin, saudaraku. Dan pada saat itu, di ayat 22 dikatakan, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Perhatikan, Yesus mengakui, Yesus menyatakan kembali bahwa perempuan yang sakit pendarahan ini melangkah, berjalan dengan iman. Maka Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelesaikan masalah yang 12 tahun ini engkau selalu sakit pendarahan. Imanmu telah membuat engkau menjadi sembuh. Saudaraku, yang menyembuhkan tetaplah Yesus. Karena dia adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Tetapi Tuhan Yesus menginginkan respon kita, yaitu kita harus melangkah dengan iman. Perempuan melangkah dengan iman. Kepala rumah ibadat melangkah dengan iman dan mereka melihat hasil yang luar biasa. Mujizat terjadi, keajaiban dinyatakan dan mereka mengalami, menikmati secara pribadi Tuhan memberikan dan mengerjakan mujizat itu di dalam kehidupan mereka. Saudaraku, lewat kebenaran firman Tuhan ini kita harus memiliki dua hal ini. Kalau kita ingin melihat mujizat terjadi di dalam hidup kita, di seluruh aspek hidup kita, apakah itu penyakit, apakah itu keuangan, dan yang lain-lainnya, maka dua hal ini harus ada dan menjadi milik kita. Datanglah kepada Yesus dengan segala kerendahan hati, tersungkur di hadapannya, menyembah dia, dan memohonkan belas kasihannya. Kemudian yang kedua, datanglah kepada dia dengan sebuah keyakinan iman, melangkah dengan iman. Kalau kita datang, kita percaya, kita tahu satu-satunya jawaban itu hanya ada di dalam Kristus. Ketika kita melangkah dengan iman, maka kita melihat Tuhan Yesus membukakan pintu mujizat dan mujizat itu terjadi di dalam hidup setiap kita. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, sempurnakan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Biarlah terjadi perubahan pembaruan. Kami hari ini semakin teguh imannya untuk mempercayai setiap janji-janji firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Kita ketemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.